Izin memperkenalkan diri, nama Lia Barwati, NPM 1901010044, kelas PAID. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi-materi yang ada di dalam buku fikih kontemporer. Yang pertama yaitu hukum Islam tentang menikah beda agama. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik itu hukumnya haram, yang mana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian menikahi wanita ahli kitab, majusi, dan sabi'iyah. Jumhur ulama membolehkan pria menikah dengan wanita ahli kitab yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Namun, ada juga beberapa pendapat ulama yang mengharamkan pria menikahi wanita ahli kitab, karena ditakutkan jika suami kurang memahami keislaman agamanya, ditakutkan suami akan ikut agama sang istri. Dan jumhur ulama mengharamkan pria menikahi wanita majusi, karena majusi bukan termasuk ahli kitab. Menikahi wanita sabi'iyah itu hukumnya masih diperselisihkan oleh ulama salaf. Nah, jika akan menikahi wanita tersebut, sebaiknya dilakukan semacam penelitian untuk mengetahui kebenarannya. Kemudian, pernikahan wanita muslim dengan lelaki non-muslim. Hukum menikah dengan lelaki non-muslim adalah haram, yang mana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian pernikahan yang ideal. Pernikahan antara suami dan istri yang sama-sama beragama Islam lebih terjamin terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju surganya Allah. Yang kedua, di sini saya menjelaskan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Monogami adalah seorang suami hanya memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu. Monogami ini sangat ditekankan dalam Islam karena dapat membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, serta tidak terlalu banyak beban. Sedangkan poligami adalah seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Poligami ini diperbolehkan dalam Islam dan maksimal mempunyai 4 istri. Namun suami harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu dapat bersikap adil kepada keluarganya. Kemudian nikah mut'ah atau sering disebut dengan nikah kontrak adalah pernikahan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan mendapatkan imbalan uang sesuai kesepakatan sebelumnya. Hukum nikah mut'ah ini diharamkan karena bertentangan dengan syariat Islam, karena pernikahan dalam Islam itu tidak terbatas oleh waktu. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang homoseksual dan lesbian. Homoseksual adalah kebiasaan melakukan hubungan seks yang sejenis antara laki-laki dengan laki-laki. Dalam bahasa Arab, homoseksual ini disebut dengan liwat. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan melakukan hubungan seks yang sejenis antara perempuan dengan perempuan. Kemudian dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-sahab. Hubungan seks sejenis tersebut, baik homoseksual maupun lesbian, menyebabkan kerusakan moral pada pelakunya. Perilaku tersebut disebabkan karena adanya sebuah peradaban manusia dewasa yang cenderung kepada paham materialisme dan pragmatisme. Mereka mengejar kenikmatan sesaat dan meninggalkan agama dan nilai spiritual. Para ulama telah sepakat bahwa hukum seksual dan lesbian tersebut diharamkan oleh agama Islam dan pelakunya yang terbukti harus diberikan hukuman. Hukuman bagi pelakunya tersebut sama dengan pelaku yang berbuat zina, yaitu jika belum menikah diberikan hukuman dengan cara didera dan diasingkan, sedangkan jika sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Yang keempat, di sini saya menjelaskan tentang khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam jago. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Menurut pendapat Hanafiyah, Hambaliyah, dan Malikiyah, bagi perempuan tidak ada keharusan untuk dikhitan layaknya laki-laki. Alasannya yaitu karena perempuan tidak seperti laki-laki, yang mana
pada perempuan tidak ada alat kelamin yang perlu dibuang untuk kepentingan toharoh. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat hasil tanah yang disewakan dapat diartikan sebagai zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Hasil tersebut berupa makanan pokok seperti padi, gandum, dan kurma, atau buah-buahan seperti jeruk, anggur, dan semangka, ataupun berupa sayuran seperti mentimun, kacang, bawang, dan lain sebagainya. Kewajiban mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan tersebut didasari oleh Quran Surat Al-An'am ayat 141. Zakat hasil tanah tersebut wajib dibayarkan setiap panen. Adapun ketentuan hisabnya merupakan emsaltut, baik sedikit atau banyak hasil panennya tetap dizakatkan karena menurutnya agar tumbuh selalu sikap solidaritas sosial sebagai hikmah diwajibkannya zakat. Dalam hal ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah penyewa tanah tersebut karena yang dizakatkan adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Kemudian yang keenam yaitu zakat dan pajak. Dalam Islam, pajak dan zakat memiliki posisi yang sama pentingnya. Keduanya dapat dikatakan sebagai sumber dana potensial yang manfaatnya kembali kepada umat. Zakat pada intinya adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang nantinya akan digunakan untuk biaya kepentingan umum. Di Indonesia dikenal beberapa pajak, diantaranya adalah pajak bumi dan tanah, pajak pelabuhan, pajak penghastaan, dan masih banyak lagi. Kedua hal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun beberapa persamaan zakat dan pajak yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Zakat, yaitu zakat dan pajak masing-masing merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Hal tersebut diperkuat oleh Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang menanganinya. Jika pajak diberikan kepada negara, sedangkan zakat diberikan kepada lembaga pengelola zakat atau amil zakat. Nah, zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan perbedaannya adalah jika zakat memiliki arti kesucian, tumbuh, dan berkembang, sedangkan zakat mengandung arti beban yang berat. Kemudian zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan mengeluarkannya tidak wajib niat. Jika zakat dan pajak diwajibkan membayar sekaligus, keduanya harus ditunaikan dengan baik. Karena zakat merupakan ketaatan terhadap perintah Allah dan pajak merupakan bentuk realisasi terhadap ketaatan aturan pemerintah. Jika merasa keberatan, boleh mengajukan atau meminta keringanan kepada pihak yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.